Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian sudah sehat semua. Bapak sebelum itu untuk melakukan kegiatan belajar ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kalian. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai saya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, udah selesai kalian berdoa. Untuk itu Pak, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar dulu, marilah Pak untuk mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, mengabsen terlebih dahulu. Alisa Ramadhani, Alia Putri Winada, Dewinta Nuning Hati, Juli Yanti, Kansa Tabita Saki, Kaina Putri Dalian, Masayu Radatul Aulia, Nabila Mira Ramadhani, Najma, Nova Esa Syahratun S, Sheila Ashifa, Siti Khalifa, Zahira Rahma Andini, Zahra Ramadhani. Oke, kalian sudah semua hadir, tidak ada yang tidak masuk ya. Oke. Sebelum itu kita melakukan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan untuk menumbuhkan rasa nilai kebangsaan. Nanti Pak menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Hadirin berdiri. Dengan hitungan 1, 2, 3, Pak awali. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk Mas. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar kita, tolong sampah di bawah itu ada nggak sampah? Ambil dulu nak, kalau ada sampah. Kalau ada sampah, diambil dulu. Karena salah satu untuk
meningkatkan kita belajar mengajar, kenyamanan dan kerapian kita. Sampah-sampah itu harus dibuang dan dipungut karena kebersihan daripada iman. Oke, Pak bertanya ya tentang materi pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Siapa yang tahu tentang norma? Lanjut nak. Ketentuan yang mengatur manusia dalam kehidupan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nanti norma adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Itu ada 4 nak nanti. Itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Jadi sebelum melakukan ini pembelajaran, Pak harus terlebih dahulu, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Mengidentifikasi pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Mengidentifikasi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi kalian harus memahami dan mengidentifikasi tentang pengertian macam-macam norma di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Bapak nantinya itu, nah, Pak jelaskan dulu ya, norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tentunya tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Ya, harus dipahami lah tentang norma. Norma dulu kita harus pahami sebelum masuk ke norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Jadi nanti Pak menunjuk satu orang membacakan tentang norma-norma. Jadi norma macam-macam norma ini ada 4 ya, harus dipahami. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesusilaan apa? Kalau ada yang tahu? Norma yang dari hati nurani. Oke, norma kesopanan? Ada yang tahu? Norma agama? Norma hukum? Nah, berarti belum paham. Nanti kita Pak menjelaskan tentang norma-norma, macam-macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi Pak tunjuk salah satu. Siapa yang bisa baca tentang norma kesusilaan? Tunjuk tangan, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Oke, silakan nak baca nak. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pengaturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ketika seseorang mempertimbangkan norma kesusilaan, maka cenderung berbuat baik berdasarkan hati nuraninya. Terus? Suara hati sebagai suara kejujuran akan mendorong dan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah bersikap jujur, tidak mengambil hak milik orang lain atau mencuri, serta menghormati sesama. Oke. Ini norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan yang hidup yang ada di dalam hati nurani manusia. Itu norma kesusilaan. Jadi contoh-contoh norma kesusilaan itu bersifat jujur, tidak mengambil orang lain, menghormati Sesama. Nah, jadi ketiganya ini bisakah anak-anak mencontohkan norma kejujuran? Bersifat jujur.
Apa? Contohnya bersifat jujur. Ada yang tahu? Oke, ada lagi? Tanya. Tidak menyontek sudah. Apalagi? Tidak mencuri. Oke, tidak mencuri. Apalagi? Saling menghormati sesama. Jadi ini contohnya. Contoh perilaku baik dan buruk yang mencerminkan norma kesusilaan. A. Itu dalam kegiatan siswa belajar mengajar atau ujian ya. Ini ujian. Ujian ada siswa, salah satu siswa mencontek. Salah satu siswa mencontek. Nah, ini bersifat buruk. Tidak mencerminkan seorang siswa. Jadi anak-anak harus tumbuhkan rasa norma kesusilaan kalian. Jadi bersifatlah jujur terhadap diri sendiri ketika Anda ujian. Ini B. Apa? Hah? Apa yang amati? Apa ini? B. Mengambil? Lebih tepat? Jadi ada dompet nih. Dompet orang lain. Apa yang dilakukannya? Itu contohnya. Perilaku ini dompet yang jatuh di jalanan. Jatuh di jalanan, ada salah satu orang mengambil dompet tersebut. Apa yang dilakukannya? Apa yang mencerminkannya di dalam itu? Harus kita dompet itu kembalikan. C. Ini mencuri, merampok, apalagi? Membobol rumah orang. Mencerminkan apa norma di sini? Hah? Norma hukum. Karena hah? Norma hukum. Salah, bukan norma hukum. Norma kesusilaan. Karena dia mencuri. Ini ada bapak sama ibu nih. Bestian, dulunya bestian nih. Nah, dulunya bestian. Nah, bapak ini mengobrol dengan temannya, berdiskusi. Satu tidak mau mencemooh dia. Nah, mencerminkan apa itu? Norma? Nah, tidak saling menghormati. Kalau ada teman kalian mengajak ngobrol kalian cemooh, berarti melanggar norma kesusilaan. Apakah ancaman bagi yang melanggar? Sanksi bagi yang melanggar sanksinya akan penyesalan terhadap diri sendiri. Ayo, ini norma kesopanan. Siapa yang bisa baca? Coba. Oke. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan perlakuan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari tata kehidupan, kebudayaan maupun kebiasaan masyarakat dari mengatur kelompoknya. Hubungan interaksi antara manusia dilakukan dengan bentuk aturan-aturan yang disepakati bersama tentang mana yang patah dan tidak. Contoh-contoh norma kesopanan antara lain menciumkan orang tua atau bapak dari guru, berbicara dengan santun kepada orang yang tua, mematikan kendaraan saat melewati gang kecil, serta memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran sekolah. Nah, ini contoh perilaku yang menunjukkan norma kesopanan. A. Coba kalian ini. Nyalin?
Apa? Mencium tangan bapak ibu guru. Yang B? Yang C? Di jenjang kecil. Oke, itu termasuk norma kesopanan. Ada lagi? Contohnya? Norma kesopanan. Coba contohnya. Pikirin dulu. Hah? Pak sekarang pakai baju, rapi nggak? Rapi. Kalian siapa yang menilai? Pak atau? Kami. Sopan nggak? Itu termasuk contohnya norma kesopanan. Apalagi contohnya? Apalagi contohnya? Terus apa lagi? Contoh? Oke, lagi tinggal pilih Pak. Lanjut. Nih. Yang lebih tepat apa? Berbicara dengan orang tua dengan nada yang rendah. Itu termasuk sopanan. Apakah ancaman bagi yang melanggar norma kesopanan? Sanksinya? Jadi dicemooh dan dapat dikucilkan dalam masyarakat. Seandainya di depan itu ada orang hajatan, kalian memakai motor, ya harus matikan dulu motor tersebut. Jangan posisi itu hidup ataupun dalam keadaan ada hajatan yasinan, itu nggak boleh, ya harus dimatikan dan motor itu didorong. Itu salah satu contohnya. Paham? Nah, norma agama. Siapa yang bisa baca? Oke nak, baca nak. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, namun percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dibekali Tuhan untuk menggunakan akal pikirannya, untuk berbuat kebaikan pada sesama dan juga memelihara alam dengan baik. Contoh-contoh norma agama. 1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. 2. Perintah untuk taat dan menghormati orang tua. 3. Larangan untuk tidak membunuh atau merampok harta orang lain. Itu norma agama. Nih Pak contohkan termasuk norma agama. Ini mendeskripsikan tentang apa? A. Sholat jamaah. Ini agama apa nak? Islam. Yang B? Di gereja. Yang C? Agama apa nak? Hindu. D? Buddha. Buddha. Yang E? Konghucu. Ini termasuk norma apa nak? Agama. Saling menghormati ya norma agama itu. Ancaman apakah ancaman bagi yang melanggar norma agama? Perbuatan dosa yang mendapatkan sanksi dosaan di neraka. Apabila kita tidak sholat, apabila kita tidak menjalankan perintah-perintah dan sesuai dengan agamanya masing-masing, maka akan mendapatkan siksaan api neraka. Itu untuk agama Islam.
Norma hukum, siapa yang bisa? Baca? Hah? Ayo, siapa baca? Yang bisa? Karena hukuman peraturan mengenai tingkah laku dan pergaulan diterapkan dan dibuat barang-barang yang bersifat mendesak sehingga perintah dan masyarakat dalam hukum mentaati apa yang ada. Pelaksanaan norma hukum di Indonesia tergantung dalam dasar satu ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memulai negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum dapat mengatur seorang untuk menaati unsur pasti dari pelanggaran hukum. Ini contoh norma hukum. Nah, tadi norma hukum apa? Aturan yang dibuat oleh sanksinya? Sanksinya dapat menjatuh hukuman pidana ataupun denda. Contoh norma hukum antara lain, amati yang A. Apa yang dilakukan? Pak polisi itu sedang melakukan penilangan atau menindak seseorang yang tidak bayar pajak. B. Termasuk norma hukum ya. C. Apa yang dilakukan sidang di dalam hakim? Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan hakim? Seorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap terpidana atau terdakwa. D. Membuat SIM. Jadi yang D itu ada seseorang perempuan yang membuat SIM. Apa yang terjadi jika seseorang yang melanggar hukum, norma hukum? Nah, tadi sudah melihat gambar-gambar tadi kan? Itu termasuk norma hukum. Maka seseorang tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana ataupun penjara ataupun denda sesuai dengan keputusan hakim. Oke, anak-anak, sebelum itu kita untuk merefleksikan akal dan pikiran kita supaya kita semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya? Oke, silakan berdiri, Nak. Kalau Pak sebutkan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, silakan duduk.
Nah, ini Pak nanti membagikan lembaran kerja. Lembaran kerja itu nanti kalian dibagi 3 kelompok. Dalam kelompok 1 itu boleh memilih salah satu yang ada di gambar di depan. Jadi ketika kalian gambar di depan, mendeskripsikan nanti ke depan. Ya, satu kelompok presentasi ya. Nanti jawabannya kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Ya, Pak bagikan lembaran LKPD kepada kalian, kelompok kalian. Siapa ketua kelompok 1? Ya, kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Silakan kerjakan dan berdiskusi soal yang ada di slide 29. Jadi silakan kalian berdiskusi kelompoknya. Kalau tidak ada yang tahu, silakan bertanya. Oke, silakan diskusi. Pak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Jadi di situ ada yang tahu nggak? Ada yang ini? Ada kesulitan? Ini pertanyaannya, diskusikan dalam kelompokmu hal berikut. Pertama, ceritakan hasil pengamatan kalian terkait dengan gambar yang ada di slide 29. Jadi anak-anak pilih salah satu slide-nya. 2, norma apakah yang terkandung dalam slide itu? A, B, C, dan D. Ya, di slide-nya ya, norma apa yang terkandung? Mengapa pelanggaran terhadap norma tersebut? Apa terhadap pelanggaran tersebut? 4, apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali? Ya, di lembaran ini. Silakan kalian isi. Ya, diskusikan terhadap kelompok kalian masing-masing. Ada yang tidak tahu? Ada pertanyaan, nak? Ada yang kurang mengerti? Ada yang tanyakan? Soalnya? Sudah jelas? Ya? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Tentang apa? Nomor 2 atau yang kesulitan nomor 2? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 itu mengapa pelanggaran terhadap norma tersebut masih sering terjadi? Kenapa pelanggaran itu sering terjadi? Ya,
dan apakah sanksi yang dapat diberikan. Nah, kalian lihat slide Anda yang ini, kalian milih C ya? Milih C. Itu termasuk apa? Pelanggaran apa tuh? Norma apa? Norma kesusilaan. Itu masuk norma kesusilaan. Ya? Apalagi itu yang bisa jawab itu? Masih sering terjadi. Apakah sanksi? Sebutkan sanksi apa yang dapat. Tadi kan sudah dijelaskan sanksinya. Apa mendapatkan sanksi apa? Norma kesusilaan. Ya? Ya. Ada yang tanyakan? Boleh. Ya, norma hukum. Hmm? Oke, udah 10 menit. Silakan kalian kumpul di depan. Oke, kumpul. Kelompok 1 siapa? Oke. Kelompok 1 itu milih mana, Nak? Milih? Silakan deskripsikan. Ya. Ya, ke depan, maju. Semuanya yang maju ya. Dari sini. Perkenalkan, saya Fadia Syafitri. Saya Razhar Ramadhani. Saya Zahira Rahma Andini. Saya Kamsa Tabita Saki. Saya Alisha Ramadhani. Kami dari kelompok 1 memilih gambar A yakni mencontek karena sifat pada diri siswa tersebut tidak jujur. Dan agar tidak terulang kembali, harus saling menghormati. Tangannya. Ya. Kelompok 2, silakan berdiri. Milih yang mana? B ya. Perkenalkan. Saya ketua dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Sheila Ashifa. Saya Nova Esa Syahratusita. Saya Julianti. Saya Masayu Raudatul Aulia. Nama saya Alia Putri Winanda. Kelompok kami memilih gambar B karena menemukan dompet di jalan adalah norma yang dilanggar norma kesusilaan karena sifat pada diri manusia tersebut tidak jujur. Tangan. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju. Siapa? Ketua kelompok? Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya ketua Nabila. Saya Devinta. Saya Najma. Saya Keina. Saya Siti. Kami memilih C karena membuka pintu paksa pintu rumah orang lain, norma yang dilanggar norma kesusilaan karena tidak ada kesadaran hukum terhadap manusia. Sanksi berupa pidana atau kurungan bahkan denda. Terima kasih. Tangan.
Oke, semua sudah dijawab. Lembar jawaban Pak ambil kembali. Jadi sudah paham semuanya tentang norma kesusilaan. Norma apa lagi yang ada? Norma hukum. Ada berapa norma yang ada di? Oke. Oke, untuk itu kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri. Kalau Pak sebut kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Bisa nggak? Bisa nggak tinggi sekali? Sampai? Bisa nggak? Oke, kita mulai. Kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Sekali lagi ya. Kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Dipercepat. Kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut dan kaki tinggi sekali. Oke. Terima kasih ya. Silakan duduk. Nah, oke. Tadi Pak kasih pesan dan kepada murid-murid Bapak sekalian, pesannya bahwasanya kita ada 4 norma. Norma tersebut harus kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi termasuk norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Paham semua? Itu pesan dari Bapak. Kalian harus memahami itu. Kalau tidak memahami itu, pasti nantinya mendapatkan sanksi dalam kehidupan dan di masyarakat. Oke, sudah paham semuanya? Oke. Materi pelajaran hari ini kalian sudah paham, dan untuk materi ke depan itu nanti itu nilai-nilai Pancasila ke depan. Untuk minggu depan ya. Nah, pada hari ini kita sudah selesai dengan materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baru 5 menit lupa. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi hari ini sudah selesai. Pak Airi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dipimpin langsung oleh berdoa terakhir, pimpin oleh ketua kelas masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Tepuk tangan semuanya. Selesai semuanya. Sudah kan? Oke, close. Selesai.